إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام أجمعين وعلماء الله وأولياء الله ورواد الحسنات ذكر اسمه في هذا الكتاب رد المشركين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي والمسلمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم وكان الربيع Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyusallima lan yen taulu salam sapa muta'allim alaihi ngatasé muallim wa yusafihahu lan yen salaman sapa muta'allim hu ing muallim kulla yaumin ing dalam saben-saben dina fil madrasati dalam sekolahan wa yuqabilahu lan yento madhep sapa muta'allim hu ing muallim oleh madhepi wajihin kelawan wajah mutabassimin kang mesem. Jadi ketika menghadap sowan itu harus dengan wajah yang mutabassim, wajah yang senyum, tidak dengan wajah yang suram. Wa yaf'ala lan yen to nglakoni sapa muta'allim kadzalika kelawan kaya mengkono ayyusafihahu kulla yaumin ilahirihi idza laqiyahu in dalem marikane ketemu sapa muta'allim ing muallim ketemu fitorikin dalam dalan wa yazuru lan yendo tilik atau sowan sapa muta'allim ing muallim fi baitihi dalam daleme muallim khususun kelawan khusus fil a'yadin dalam dina pira-pira riyaya wa idza maridolan ing dalem marikalane gerah sapa muallim wa yasalu lan takon sapa muta'allim hu ing muallim an sehatin saking kewarasane muallim wa yad'awalan yen donga sapa muta'allim donga akan lahu marang muallim bil afiyati kelawan kewarasan. Jadi pada waktu-waktu tertentu harus menyempatkan untuk sowan secara khusus, terutama fil a'yad, hari-hari Id. Ini situasi bagaimanapun kalau sudah hari-hari itu harus dispesialkan. Wong guru dengan murid, murid dengan guru pada hari Id saja sudah nggak sempat sowan, padahal daerahnya tidak terlalu jauh. Ini kan sudah terlalu, ya, jangkauannya mudah. Ini sudah terlalu, Id saja nggak kelihatan. Maka dalam di Manggisan ini
Ya syukur-syukur itu setiap 8 sekali. Ya mukiminan atau mukimatan. Ya, terus pada hari-hari Maulid, ya, pertemuan Maulud, pertemuan hataman, terus hari Id, itu memang hari-hari yang harus disempatkan. Kalau urusan sibuk, semua orang pasti ada kesibukan. Jangankan orang yang memang benar-benar sibuk, orang yang nganggur saja kalau diperintah untuk berbuat kebaikan itu alasannya sibuk biasa. Walaya jelisalan yento ora lungguh sapa muta'allim maka nauin dalam panggonane muallim. Jangan duduk di tempat yang khusus untuk guru. Wala yad'u lan yento orang undang sapa muta'allim hu ing muallim bismi kelawan asmane muallim. Kalau memanggil guru jangan dengan namanya, cukup bapak, atau ada seorang murid dengan gurunya Pak Ijo, hei Pak Ijo, kayak anak-anak sekolah itu, sekolah yang tidak ngaji, jangan, nggak sopan. Walhasilu tasriku ayat lubayin temuri sapa mutalim ridho ing ridhone muallim. Wa yajdani balan yen ngedoi sapa muta'allim kon ngedoi sukhtahu ing bendune muallim. Wa yamtathilalan manut sapa muta'allim amrahu ing dawe muallim fi ghairi ma'siyatillahi ta'ala ing dalam selain maksiat marang Allah Ta'ala. Secara kesimpulan, intinya si murid itu, kita sebagai murid di hadapan guru itu harus selalu dan selalu mencari ridho guru, selalu dan selalu menghindari kebencian guru, bendune guru. Apa-apa saja yang membuat ridhonya guru kita lakukan. Apa-apa saja yang membuat guru bendu, hindari. Wong qala lan ngendika sapa alimu, wong kang banget ngalime, wong kang alim al-allamatu tur kang banget ngalime, Burhanuddin Azarnuji, Burhanuddin Azarnuji rahimahu, muga-muga melasihu ing Burhanuddin Azarnuji sapa Allah Ta'ala Gusti Ta'ala. Ra'aitu ahangkol hakal muallimi wa wajabahu hifdhan ala kulli muslimi. Ra'aitu ningali sapa ingsun ahakol haking luwih hak-hake barang hak. Ingsun tingali hangkol muallimi iya hake guru. Di antara barang hak yang paling hak didahulukan, di antara barang hak yang harus kita dahulukan adalah hak-hak guru. Wa wajaba ulan nabi wajib hak apa nih dan oleh ngersona ala kulli muslimin ing adase sahabat-sahabat wong Islam, dan yang paling wajib dilakukan terlebih dahulu di antara hal-hal wajib, yakni hal-hal wajib sesama dalam konteks ketaatan, itu adalah kewajiban terhadap guru. Laqad haqqaiqna teman-teman hak apa yudain toden hadiah kenilaihi marang muallim karamatan krana dene mulyakaken litalimi harfin karena dene mulangake huruf wahidin kang siji
Apa alfu dirhamin 1000 dirham. Bayangkan kalau bicara soal hak, guru itu mengajarkan satu huruf saja ini berhak diberi bayaran 1000 dirham kalau bicara soal hak. Maka ketika ada murid yang pernah ngaji, karena diperintah apa kok menuntut dengan guru bayaran yang lebih, itu sudah nggak masuk akal. Kayak ada cerita, ada ya orang yang pernah nyantri di Manggisan. Meskipun hanya sebentar, dia pernah nyantri. Di rumah dia pegang menjadi supir truk. Satu saat dimintai tolong untuk kepentingan pondok, mungkin bayarannya kurang. Itu langsung gedumel di belakang ngomong dengan tetangganya, nek sing ora ono duwite utawa duwite ming sithik bayarane diweke aku, para sing duwite akeh diweke wong liya. Ono santri kok nganti tegel ngomong kaya ngono kuwi, jelas santri ku mau tidak akan mendapatkan keberkahan ilmu. Dan bisa kamu titeni santri ki mau naudzubillah tsumma naudzubillah kesulitan tentang rezeki, sebab tidak ada keikhlasan. Kalau tuntutan hak ini lebih berhak guru. Bayangkan satu huruf saja 1000 dirham. Berapa sih 1 dirham? Taruh kata 1 dirham itu, kalau dirham emas itu, taruh kata paling murah itu 10.000 saja. Kalau 10.000 kali 1000 berarti berapa? Kan 10 juta. Satu huruf, ngajar satu huruf, kalau bicara soal hak, berhak menerima bayaran 10.000, 10 juta. Nah, kamu per hari ini saja misalnya sampai sekarang itu berapa menit sudah berapa huruf. Ini kalau bicara soal hak. Jadi ketika kita diperintah oleh guru, disambati oleh guru, kemudian merasa tidak mendapatkan bagian duniawi, langsung saja matur karo Gusti kula berjuang demi guru ngaten dan gandeng boten pikantuk napa-napa, kula nyuwun rezeki saking panjenengan dipun paringi lebih Gusti. Wah, ini luar biasa, dan ini bisa menjadi penyebab mudahnya rezeki. Dalilnya apa? Karena membantu guru itu bukan untuk apa-apa, untuk agama kok, bukan untuk pribadinya guru, untuk kepentingan pesantren. Jelas intang surullah yang surkum, kalau kamu menolong agama Allah, Allah menolong kamu. Maka bermasa berkali-kali ini jelaskan belum paham saja, masih saja merasa berhak mendapatkan apa-apa, masih saja merasa tidak diperhatikan oleh guru. Kok gini, saya nggak diperhatikan, kok begitu? Kita itu di hadapan guru siapa? Kita di hadapan guru itu bukan siapa-siapa. Kemarin kan sudah dijelaskan, kata Sayyidah Ali, kita itu di hadapan guru laksana budak. Ya. Kalau dia mau kita dijual, itu hak. Kalau kita dijadikan budak, itu hak. Begitu. Ini memang ini menurut hawa nafsu ini kadang-kadang kurang bagaimana, kurang senang.
kurang memberi kepuasan terhadap hati kita. Tapi sekali lagi ini adalah konteksnya kita dengan guru itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal khotai lan iku setengah saking keluputan al-kabiri kang gedhe ayyadzunna utawi yen to nyono sapa al-muta'allimu santri muallimau ing gurune muta'allim nyono yabghaduhu ingkang muring utawa ya muring sapa muallim ing muta'allim bisabab tabi kelan sebab oleh dukanine muallim lahu marang muta'allim li'annahu krana temen setuhune muallim iku ma yu'atibuhu orang dukani sapa muallim ing muta'allim illa li mahabbatihi kejaba krana mahabbah marang illa li mahabbati kejaba krana oleh demene muallim lahu marang muta'allim liyakuma supaya bisa jumenengi sapa muta'allim bisa jumenengi biwajibatihi kelawan perkara wajibe muta'allim wa saufa yashkuru lan bakal nyukuri sapa muta'allim ing muallim ala dzalikal aitabi ngatese mengkono-mengkono duka idza kabura ing dalam rekane wis gedhe sapa muta'allim wala siji ya. Jadi terus si santri itu merupakan kesalahan besar ketika ada santri didukani karo guru kok nang ati suulon. Wah, iki ta guru gek muring gek mangkel karo aku. Ya. Ketika ada santri didukani guru kok nanggon atine suulon kaya ngono kuwi. Ya. Ini adalah merupakan kesalahan besar. Sebab apa? Yang namanya guru di mana-mana, guru ngaji, seorang ulama, nek ndukani santri itu insya Allah tidak ada yang dasarnya emosi, ndak. Dasarnya apalagi dendam, ndak. Ngapain dendam dengan santri? Dada, semua itu dasarnya adalah dasar kasih sayang. Misalnya ada santri diberi amanah untuk melakukan ABC. Tahu-tahu santri diperintah melakukan amanah ABC itu tidak dilakukan. Dipanggillah si santri itu, ditanyakan ternyata benar belum melakukan. Akhirnya didukani karo guru, didukani karo kiai ini. Itu si kiai duka kaya kono kuwi mergo saking kepengin santri itu terbiasa melaksanakan barang wajib itu disiplin. Lah wajib apa? Lah menjalankan amanah itu kan wajib. Kalau santri di pesantren dalam masa pendidikan sudah membiasakan tidak disiplin di dalam menjalankan amanah, ini lebih bahaya nanti kalau sudah mukim di rumah, sudah tidak ada yang ngawasi, sudah tidak ada yang membimbing, ini akan lebih liar di dalam khianat terhadap amanah. Maka ya, para kiai biasanya di pondok itu kalau memerintahkan sesuatu dengan santri, kok si santri melaksanakannya tidak jelas, diberi amanah kok tidak dijalankan sesuai dengan perintahnya,
didukani. Iki salah satu contoh begitu. Ada santri yang saatnya ngaji malah menghindari ngaji, menjauh dari ngaji, dipanggil, dimarahi. Itu marahnya bukan karena emosi, bukan karena dengki, tapi semata-mata itu bentuk daripada kasih sayang. Nah, maka salah besar ketika si santri dimarahi guru itu kemudian sudzon, salah besar. Besok kalau sudah besar, kalau sudah mukim baru akan bersyukur. Ya seperti cerita guru saya punya guru di pondok, setiap hari dengan Al-Mukarram itu dengan Pak Yai dimarahi terus. Jadi guru kan guru korek ya, guru-guru yang masih sama-sama di pondok korek gitu. Nah, guru saya itu setiap hari pasti dimarahi. Ada saja yang menyebabkan dia dimarahi, terus dimarahi. Tapi hebatnya guru saya itu tidak pernah sedikit pun merasa mangkel. Dimarahi dia berpikirnya alhamdulillah, ini guru saya, kiai saya memperlihatkan kasih sayangnya kepada saya. Nah, satu saat dia tidak dimarahi oleh kiai itu. Wong biasa setiap hari kalau nggak pagi ya sore, nggak sore ya pagi, nggak sore nggak pagi ya malam hari pasti dimarahi. Lah kok pernah 1 minggu sama sekali tidak dimarahi? Lagi palah sowan, palah mikir, masya Allah, biasanya aku mesti didukani, kok iki ora didukani. Wah, jangan-jangan iki kiaiku ki guruku ini ora nganggep karo aku, wis ora tresno karo aku. Wah, iki aku tak sowan, kayaknya sowan ditanya menapa dematur ya piye. Biasanya pun dalam saben dinten pun dukani, mboten enjang sonten ya mboten sonten berlalu. Lah kok niki pun seminggu mboten dukani. Kula kuwatos napa bapak sawet terus mboten ngoten iki. Iki sowan paling njaluk dukani. Karena merasa apa? Merasa dia itu dibimbing. Dan akhirnya apa? Sekarang masya Allah di rumah beliau sekarang itu guru saya itu di rumah sudah mempunyai pesantren besar. Ya, nang omah duwe pondok gede. Itu berkah karena tidak pernah sultan dengan guru. Mana ada sih? Lah sekarang kamu pikir secara rasio saja, kalau kiai marah dengan santrinya kok dasarnya memang emosi, kan nggak imbang. Manfaatnya apa? Nggak imbang. Maka kalau ada kiai memarahi santrinya pasti dasarnya itu adalah kasih sayang. Saking dene kepengine ngopeni santri niku dadi kaya aku entuk cerita yang namanya Sayyid Muhammad Mekah almarhum al-maghfurlah. Biyen zaman aku haji sing pertama sempat sowan. Beliau itu orang yang terkenal lomo, walim alama, sayang dengan santrinya, tapi galaknya bukan main. Itu kalau terhadap santrinya galaknya bukan main. Nek duka tangan ki bisa dipastikan itu maju. Bahkan kadang saking gregetene orang yang tangannya tok disikep cakot kupingi.
cokot nanti berdarah-darah. Itu beliau itu saking dene kepengin nyelamet ke santri. Iki santri ora tak goyang anak iki jan ora dadi-dadi. Itu bisa dipastikan tuh duka kalau santri tangan mesti maju plak 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 plak, kadang sikep cokot kupinge atau cokot apane kaya ngono kuwi. Saking welase karo santri. Tapi kalau tamu-tamu Masya Allah ta'zibe luar biasa. Dengan tamu-tamu ini ono kerawuan kiai ngono kuwi mesti baline sangoni luar biasa. Nah, beliau melakukan pemukulan semacam itu bukan berarti karena emosi pribadi, enggak. Saking sayangnya kepada santri-santrinya, sehingga sekarang yang terjadi apa? Santri-santrinya yang di Jawa itu banyak yang menjadi orang-orang agung. Gitu, maka sekali lagi jangan sampai kita itu mempunyai suudzon dengan guru. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Wala yusi'alan yen orang ngalahaken sapa muta'allim adzonna ing penyono bi muallimi kelawan wala yusi'alan orang ngalahaken adzonna ing penyono bi muallimi kelawan gurune muta'allim sapa ilal muta'allimu kala kejaba santri al waqihu kang Allah al mahrumu kang den aling-alingi minal ilmi saking ilmu. Tidak ada santri yang suudzon kepada gurunya kecuali santri itu adalah santri yang buruk, al mahrumu minal ilmi, yang terhalang dari ilmu yang berkah. Na'udzubillah min dzalik. Waqila lan den ucapaken man utai sing sapa wae ta'ala lamun tampa lara minhu saking man sapa ustadzuhu gurune man yuhramu mukarab den aling-alingi sapa wa man barakatal ilmi ing berkah ilmu wala yantafi lan ora bisa ngalap manfaat sapa man bi kana ilmu illa qalilan kejaba sithik. Masyaallah. Wa kana ana sabadul mutaqaddimina sebagian orang-orang kang wong-wong kang padha dingin-dingin kabeh ana iku idza dhahaba ing dalam marikalane sowan sapa badul mutaqaddimin ila muallimi marang gurune ba'dil mutaqaddimin tasaddaq mongko gawe sedekah sapa badul mutaqaddimin bisyai'in kelawan sewiji-wiji wa qala lan ngucap sababatul mutaqaddimin Allahumma Gusti Allah ustur mungkin nutupi tuan aiba muallimi ing cacate guru ingsun hani saking ingsun wala tudhib lan ampun ngilangaken tuan barokah ilmihi ing barokah ilmu muallim ani saking ingsun. Sebagian mutaqaddimin ulama-ulama terdahulu itu ketika sowan kepada gurunya sambil membawa sesuatu, membawa sedekah sesuatu sambil berdoa, ya Allah ustur aiba muallimi anni, tutupilah aib guruku dari aku. Maksudnya, ya Allah tutupilah aku, jangan sampai aku itu tahu tentang aib guru saya, dan jangan engkau hilangkan keberkahan ilmu saya dari guruku itu. Jadi memang benar-benar minta ditutupi, minta tidak tahu tentang aibnya guru. Kalau si guru itu punya aib, katakanlah kalau si guru itu punya aib, urusan beliau dengan Allah, bukan urusan saya. Urusan kita dengan guru, urusannya adalah ta'zim. Ya,
Urusan kita adalah ta'zim, berkah ilmunya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim wa sallim.